Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, masih tetap dari ruangan rumah sakit, saya menyampaikan pesan Nabi yang tercantum dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini wajib kita resapi, kita renungi untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya yang hakiki itu adalah banyaknya harta, tetapi kaya sebenarnya, kata Nabi, adalah ghinan nafs, kaya hati, atau hati yang merasa cukup. Hati yang merasa cukup, hati yang merasa puas dengan apa adanya. Jadi hadis ini bukan mengingkari kita punya kaya harta, bukan menyalahi kalau kita kaya harta. Cuma Nabi menegaskan, kaya harta, kaya pangkat, kaya jabatan itu bukanlah yang hakiki. Itu betul, tapi bukan hakiki. Kaya hakiki, kata Nabi, Nabi menyatakan yang hakiki kaya itu adalah orang yang punya kaya hati, selalu merasa cukup apa adanya, hatinya tenang, gembira, dan merasa puas dengan pemberian Allah. Itulah kaya yang sebenarnya, kata Nabi. Untuk itu, agar kita mendapatkan kaya yang hakiki ini, mari kita mencontoh doa Nabi yang Nabi anjurkan kepada kita untuk amalkan, terutama amalkan ketika sujud dalam sholat. Karena saat dekatnya antara Allah dan hamba adalah ketika sujud dalam sholat. Perbanyak doa ketika sujud, kata Nabi. Di antaranya doa ini, doa untuk mendapatkan kaya hati. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tercantum dalam hadis riwayat Muslim nomor 2721. Hadisnya pun sahih. Ada 4 macam permintaan Nabi. Pertama, Allahumma inni as'alukal huda, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah petunjuk, minta kepada Allah solusi apa saja untuk menghadapi persoalan. Di huda itu artinya petunjuk,
Maksudnya minta jalan keluar, minta solusi dari Allah. Apa yang hendak kita perbuat, apa yang mau dikatakan, apa yang hendak dikerjakan, sehingga ada petunjuk dari Allah. Itu yang terbaik. Jadi minta ke Allah huda, petunjuk. Minta petunjuk. Seperti setiap surat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi Nabi mengajarkan untuk mintalah ke Allah selalu huda, petunjuk. Yang kedua, wattuqa. Tuqa itu ketakwaan. Takwa itu artinya lebih cenderung kepada sifat patuh kepada perintah untuk dikerjakan, sifat patuh kepada larangan untuk ditinggalkan. Jadi orang-orang yang mengerjakan perintah dan orang-orang yang meninggalkan larangan, itulah ketakwaan. Yang ketiga, wal afaf. Afaf itu dalam penafsiran Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, afaf dan ifah artinya menjauhkan dan menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Di kemampuan kita menjauhkan diri, kemampuan kita menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah afaf. Jadi afaf itu semacam karakter, sifat untuk pengawasan diri, sifat agar diri terhindar dari hal-hal yang Allah tidak bolehkan. Minta ke Allah, wal afaf. Ya Allah, aku mohon kepadamu sifat afaf di hatiku. Tanamkan afaf di hatiku ya Allah. Apa itu afaf? Sifat untuk mampu mengawasi diri agar diri selalu berbuat yang dibolehkan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Yang keempat, wal ghina. Ini ghina inilah yang terkait dengan hadis di awal tadi. Wal ghina. Allahumma ini as'alukal ghina. Apa itu ghina? Ghina itu artinya secara bahasa berarti kaya atau cukup. Jamaknya aghnia, orang-orang kaya. Ghina di sini hakikatnya adalah kaya hati, kaya jiwa, enak perasaan, tentram batin. Itulah yang Nabi inginkan. Jadi 4 doa ini Nabi ajarkan kepada kita untuk amalkan selalu setiap doa kita, terutama ketika sujud dalam sholat. Karena waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah ketika sujud dalam sholat. Mari kita amalkan ya. Kita amalkan doa ini selalu dalam sholat kita, setiap sujud. Allahumma inni as'alukal huda. Minta ke Allah hidayah. Wattuqa, sifat ketakwaan, siap mengerjakan perintah, siap meninggalkan larangan. Yang ketiga, wal afaf, sifat pengawasan diri agar diri kita terjauh dari hal-hal yang tidak Allah bolehkan. Yang keempat, wal ghina, minta ke Allah sifat kaya hati, kaya jiwa, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Masya Allah, kalau sudah Allah berikan kaya hati, kaya jiwa, maka apapun hiasan dunia sepertinya hanya pelengkap saja. Hanya pelengkap saja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak ada masalah. Kenapa? Toh hati tentram kok. Jangankan uang banyak, nggak punya pun hati tenang. Jangankan pangkat jabatan naik, pangkat jabatan tetap pun juga hati tenang. Masya Allah. Makanya kata Nabi, kaya hati, kaya jiwa itu yang terpenting. Dimanapun berada, kapanpun senang selalu, tenang hati. Jangankan sehat, sakit pun jiwa tenang. Jangankan uang banyak, uang nggak punya pun hati tenang. Inilah kaya yang hakiki. Untuk itu, 2 hadis ini kita padukan, kita satukan. Ya, mari kita sama-sama mengamalkan doa ini agar Allah berikan 4 hal kepada kita. Diberikan hidayah, diberikan sifat takwa, diberikan sifat afaf, dan diberikan sifat ghina atau merasa kaya, merasa puas dengan apa adanya. Dan doa ini amalkan terus. Yang terbaik amalkan ketika sujud. Ya, ketika sujud dalam sholat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, para pecinta kebenaran,
bisa sama-sama kita amalkan hadis ini dan sama-sama kita minta ke Allah agar Allah memberikan kepada kita kaya hati atau kaya jiwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah hikmah yang saya ambil ketika saya diuji oleh Allah dengan sakit. Allah beri saya sakit sehingga ketika sakit saya menikmati sakit dengan cara tenangkan hati, tenangkan pikiran, istirahatkan organ tubuh untuk bekerja, perbanyak ingat Allah, kemudian lebih khusyuk ibadahnya. Masya Allah, ternyata Allah tidak memberikan sesuatu sama kita kecuali semuanya ada hikmahnya. Hikmah sakit adalah kita mampu memberikan rohani kepada kita, memberikan makan rohani kita agar hati tenang dan tentram. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang mendengarkan kajian ini walaupun singkat dalam kondisi sakit, semoga Bapak Ibu mampu mengamalkan hadis ini dan terus beramal dengan doa ini, dan kita minta ke Allah agar Allah segera memberikan ke kita ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan kekayaan hati nurani. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Jadikan sakit sebagai pelajaran. Bersyukur ketika sakit, apalagi ketika sehat. Bersyukur ketika enggak punya, apalagi ketika punya. Bersyukur ketika di bawah, apalagi ketika di atas. Tentu lebih nikmat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.